Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali nabiyyina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya di dalam channel kami Belajar Tata Bahasa Al-Quran. Pada channel ini insya Allah kita akan belajar bersama kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran mulai dari tingkat paling dasar sampai dengan tingkat lanjut. Sampai dengan video yang lalu, Alhamdulillah, kita telah selesai membahas semua materi yang berisi kaidah-kaidah yang sangat penting sebagai dasar untuk melakukan analisis dalam proses penterjemahan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Berikut disampaikan review atas perjalanan yang telah kita tempuh dalam pembahasan materi tata bahasa Al-Quran. Pada bab yang pertama sampai dengan bab yang ke-9, kita telah mempelajari kaidah-kaidah yang terkait dengan kata, frase, dan dasar-dasar pembentukan kalimat jumlah ismiyah. Kemudian pada bab yang ke-10, kita telah melakukan analisis tata bahasa secara terpadu untuk Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, di mana pada ayat-ayat tersebut terkait dengan kaidah-kaidah yang telah disampaikan pada bab 1 sampai dengan pada bab yang ke-9. Kemudian pada bab yang ke-11 sampai dengan bab yang ke-17, Alhamdulillah kita telah membahas kaidah-kaidah tentang kalimat jumlah fi'liyah. Dan yang terakhir, pada bab yang ke-18 dan pada bab yang ke-19, kita telah membahas kaidah-kaidah tentang kata sambung atau harf athof dan juga kaidah-kaidah tentang kata ganti penghubung atau ism mausul. Pada video kali ini, kita akan mempraktekkan ilmu yang sudah kita pelajari dengan melakukan analisis tata bahasa Al-Quran, yaitu pada surat yang paling agung di dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah, ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, dan ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-7. Pada ketiga ayat ini berisi tentang ayat-ayat yang terkait dengan kaidah kalimat jumlah fi'liyah dan juga terdapat kaidah harf athof dan juga kaidah ism mausul. Baiklah, kita mulai pembahasan analisis tata bahasa surat Al-Fatihah mulai dari ayat yang ke-5. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini dimulai dengan sebuah kata ganti iyyaka. Mohon maaf, kata ganti ini belum pernah kita bahas sebelumnya, dan pada kesempatan ini kita akan melakukan pembahasannya. Kata ganti ini adalah dhamir yang menggambarkan kekhususan. Makna iyyaka adalah hanya kepadamu. Makna ini adalah makna kekhususan yang menunjukkan rasa hikmat yang mendalam kepada Allah Ta'ala. Untuk menjelaskan dhamir ini, kita harus membahas fi'il yang mengikuti dhamir ini, yaitu fi'il mudhari' na'budu. Iyyaka na'budu. Fi'il ini adalah fi'il mudhari' dengan fa'il tersembunyi nahnu atau kami. Makna fi'il ini adalah kami sedang menyembah. Makna lain dari fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menjelaskan sebuah keniscayaan atau sebuah kenyataan atau sebuah kebiasaan. Jadi, fi'il mudhari' na'budu maknanya adalah kami senantiasa menyembah. Atau bisa juga dengan kami selalu menyembah. Dan disederhanakan dengan kami menyembah. Fi'il ini termasuk fi'il yang membutuhkan objek atau keterangan. Makna kami senantiasa menyembah tentunya memerlukan objek atau di dalam kaidah tata bahasa Arab disebut dengan maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi di sini tentunya adalah sesuatu yang disembah. Maf'ul bihi ini sejatinya adalah Allah Ta'ala
yang direpresentasikan dengan dhamir mutasil atau dhamir terikat, yaitu ka. Makna dhamir ini adalah kamu tunggal maskulin atau engkau. Secara kaidah umum, kalimat fi'il ini mestinya adalah na'buduka, yang artinya adalah kami senantiasa menyembah engkau. Kata ganti engkau atau dhamir mutasil ka adalah sebagai maf'ulun bihi atau objek fi'il. Dalam kaidah tata bahasa Arab, terdapat sebuah cara untuk memberikan pengkhususan atau penekanan makna pada sebuah maf'ul, yaitu dengan cara meletakkan maf'ul di depan fi'ilnya. Demikian juga pada ayat ini. Maf'ul bihi yang berupa dhamir terikat ka atau dhamir mutasil ka diletakkan di depan fi'il, sehingga kalimatnya menjadi ka na'budu. Tujuannya adalah untuk memberikan pengkhususan terhadap maf'ul, di mana makna ka na'budu adalah hanya kepada engkaulah kami senantiasa menyembah. Namun, dalam kaidah tata bahasa, dhamir mutasil ka tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus terikat atau dia harus duduk pada isim, harf, atau fi'il. Dan di dalam kaidah tata bahasa Arab, kata iya digunakan sebagai tempat untuk meletakkan dhamir mutasil yang berperan sebagai maf'ul. Jadi, kata iya ibarat sebuah kursi untuk meletakkan atau menempelkan dhamir mutasil ka. Sehingga kalimatnya berubah menjadi iyyaka na'budu. Makna kalimat ini sama dengan penjelasan sebelumnya, yaitu hanya kepada engkau kami senantiasa menyembah. Kemudian kita lanjutkan dengan analisis tata bahasa selanjutnya. Kata yang mengikuti fi'il na'budu adalah harf ataf wa. Harf ataf ini menyambung ma'tuf berupa kalimat jumlah fi'liyah iyyaka nasta'in dihubungkan dengan ma'tuf alaihi, yaitu kalimat jumlah fi'liyah yang sudah kita bahas iyyaka na'budu. Kaidah tata bahasa untuk kalimat jumlah fi'liyah iyyaka nasta'in tentunya sama dengan kaidah kalimat sebelumnya, yaitu iyyaka na'budu. Makna iyyaka nasta'in adalah hanya kepada engkau kami senantiasa memohon pertolongan. Berikut adalah ringkasan bagan hubungan antar kata dalam ayat yang kelima, surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dhamir iyyaka adalah kata ganti pengkhususan yang berperan sebagai maf'ulun bihi untuk na'budu. Dhamir ini diletakkan di depan karena untuk memberikan pengkhususan kepada Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu dhamir ini disambung dengan fi'il mudhari na'budu. Selanjutnya harf ataf wa menyambung kalimat jumlah fi'liyah iyyaka nasta'in dengan kalimat jumlah fi'liyah iyyaka na'budu. Makna keseluruhan ayat adalah hanya kepada engkau kami senantiasa menyembah, dan hanya kepada engkau kami senantiasa memohon pertolongan. Alhamdulillah kita telah berhasil melakukan analisis tata bahasa untuk ayat yang kelima surat Al-Fatihah. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan analisis tata bahasa ayat yang keenam surat Al-Fatihah. Ayat ini pernah kita bahas pada bab yang ke-16, yaitu pada saat kita membahas materi fi'il amr atau materi kalimat perintah dan kalimat larangan. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ini berupa kalimat jumlah fi'liyah, di mana diawali dengan sebuah fi'il kalimat perintah, yaitu ihdi. Fi'il ini sejatinya berasal dari fi'il mudhari bentuk anta, yaitu tahdi, yang artinya engkau menunjukkan.
Kemudian untuk membentuk fi'il amr, fi'il tahdi kemudian dijadikan bentuk jazm. Bentuk jazm ini adalah tahdi, di mana menghilangkan huruf ya yang terakhir. Setelah itu, untuk membentuk fi'il amr, langkah selanjutnya adalah menghilangkan huruf ta di paling awal, yaitu menjadi hadi. Karena fi'il ini tidak bisa dibaca, kaidahnya maka agar dapat dibaca, fi'il ini diberi alif penolong pada bagian depan, menjadi ihdi. Alif tersebut sejatinya tidak diberi harokat, dan kaidah untuk membacanya adalah alif dibaca kasroh, ihdi karena huruf ketiganya bukan berakhiran dhamma. Kalau huruf ketiga berakhiran dhamma, maka alifnya dibaca dhamma. Selanjutnya, fi'il amr ihdi maknanya adalah tunjukkanlah. Analisis selanjutnya adalah fi'il amr ihdi diikuti atau ditempel dengan dhamir mutasil na. Dhamir mutasil yang menempel pada fi'il selalu berperan sebagai objek penderita atau maf'ul bihi. Selanjutnya, kalimatnya menjadi ihdina, yang artinya tunjukkanlah kepada kami. Kemudian fi'il ini diikuti oleh ism mansub ma'rifah as-sirata. Ism mansub ini berperan sebagai maf'ul atau yang memberikan keterangan pada fi'il amr ihdi. Arti ism ini adalah sebuah jalan. Ism ini diawali dengan alif lam, yang artinya ism ini identitasnya sudah jelas atau sudah dikenali. Jadi makna as-sirata adalah sebuah jalan di mana jalan itu sudah kita kenali. Tentunya yang dimaksud adalah jalan hidup atau jalan agama. Lebih spesifik lagi tentunya jalan agama Islam. Jadi kalimat ihdinas sirata maknanya adalah tunjukkan pada kami sebuah jalan atau jalan agama. Selanjutnya isim mansub ma'rifah as-sirata diikuti dengan isim mansub ma'rifah juga, yaitu al-mustaqimah. Makna isim ini adalah lurus. Isim mansub ma'rifah al-mustaqimah memiliki properti yang sama dengan as-sirata, yaitu nasab karena berakhiran fathah, tunggal, kemudian maskulin, dan dia ma'rifah. Jadi isim mansub al-mustaqimah adalah sifat dari isim mansub as-sirata. Keduanya membentuk frase kata sifat as-sirata al-mustaqimah atau as-siratal mustaqim. Makna frase ini adalah sebuah jalan yang lurus. Berikut adalah rangkuman bagan hubungan keterkaitan antar kata di dalam surat Al-Fatihah ayat ke-6, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Fi'il amr ihdi diikuti oleh maf'ul bihi dhamir mutasilna dengan makna tunjukkan pada kami. Selanjutnya diikuti oleh ism mansub as-sirata yang berperan sebagai maf'ul yang memberikan keterangan pada fi'il amr ihdi. Selanjutnya isim mansub as-sirata juga berperan sebagai mausuf atau kata yang disifati. Kemudian ayat ini diakhiri dengan isim mansub al-mustaqimah yang berperan sebagai kata sifat dari mausuf as-sirata. Jadi secara keseluruhan makna ayat ini adalah tunjukkanlah kepada kami sebuah jalan yang lurus. Sekali lagi, jalan yang lurus ini sifatnya ma'rifah atau sudah kita kenali, yang berarti adalah sebagai jalan agama Islam. Alhamdulillah kita telah selesai melakukan analisis tata bahasa pada ayat yang ke-6 surat Al-Fatihah. Selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan pembahasan analisis tata bahasa Al-Quran ayat yang ke-7 atau ayat yang terakhir surat Al-Fatihah. Sebagian dari ayat ini telah kita bahas pada bab yang ke-19, yaitu pada saat kita membahas kaidah tentang isim mausul. Kita bacakan ayatnya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ini terbagi menjadi 3 penggalan. Yang pertama adalah Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian penggalan yang kedua adalah ghairil maghdubi 'alaihim. Dan yang ketiga adalah waladdallin. Kita lanjutkan dengan analisis tata bahasanya. Ayat ini diawali dengan ism mansub nakirah sirata. Pada pembahasan kalimat jumlah ismiyah pada bab 9, mubtada atau subjek kalimat adalah ism yang berstatus rafa. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa awal ayat ism mansub nakirah sirata bukanlah sebagai mubtada atau subjek, karena ism ini tidak berstatus rafa dan juga tidak berawalan alif lam yang menunjukkan status ma'rifah. Selanjutnya, kita akan memeriksa kemungkinan peran dan kemungkinan kaitan dari ism mansub sirata dengan isim yang lain, baik yang berada pada sebelumnya maupun yang berada pada setelahnya. Karena isim mansub sirata bukan sebuah subjek kalimat, berarti isim ini harus dapat dikaitkan dengan sebuah kata dari ayat yang sebelumnya. Jika kita periksa ayat sebelumnya, isim mansub sirata tidak mungkin terkait dengan kata sifat al-mustaqimah, karena identitas isim mansub sirata adalah nakirah, sementara identitas al-mustaqimah adalah ma'rifah. Selanjutnya kita periksa lagi, apakah isim mansub sirata terkait dengan isim mansub as-sirata. Kedua isim ini memiliki kesamaan makna dan juga properti atau karakter. Yang membedakan hanya keduanya tidak memiliki identitas yang sama. Kata sirata beridentitas nakirah dan kata as-sirata beridentitas ma'rifah. Jadi keduanya pasti ada keterkaitan. Namun kita perlu memeriksa apa bentuk keterkaitannya. Bentuk keterkaitannya, kata sirata adalah sebagai badal dari kata as-sirata. Badal adalah sebagai pengganti atau substitusi. Maksudnya, kata sirata berperan sebagai kata yang menghubungkan kata as-sirata yang ada pada ayat sebelumnya dengan penjelasan tambahan yang menerangkan lebih lanjut kata as-sirata. Selanjutnya, kita akan memeriksa keterkaitan isim mansub sirata dengan kata yang mengikutinya, yaitu isim mausul alladzina. Sebagaimana telah dibahas pada materi bab ke-19 tentang isim mausul, hubungan isim mansub nakirah sirata dengan isim mausul alladzina adalah hubungan mudhof dan mudhof ilaihi, di mana keduanya membentuk frasa idhofah siratal ladzina. Isim mansub sirata berperan sebagai mudhof karena isim ini adalah isim ringan dan tanpa alif lam. Kemudian isim mausul alladzina adalah berperan sebagai mudhof ilaihi karena isim mausul alladzina atau isim mausul yang lain dapat juga berstatus jar sesuai dengan konteks perannya di dalam kalimat. Makna frasa idhofah ini, siratal ladzina, adalah sebuah jalan miliknya mereka yang, atau disederhanakan maknanya menjadi jalannya mereka yang. Makna ini tentunya kurang lengkap dan masih membingungkan. Hal ini wajar karena sifat dari isim mausul alladzina memang harus memerlukan silatul mausul yang berperan memberikan penjelasan lebih lanjut. Selanjutnya, isim mausul alladzina diikuti oleh sebuah kalimat jumlah fi'liyah yang lengkap yaitu an'amta 'alaihim. Kalimat ini berperan sebagai silatul mausul yang menjelaskan isim mausul alladzina. Kemudian,
Kita akan melakukan analisis terhadap kalimat jumlah fi'liyah ini. An'amta alaihim. Kalimat ini adalah kalimat jumlah fi'liyah bentuk lampau atau dengan fi'il madhi an'amta. Fi'il madhi ini adalah fi'il dengan fa'il tersembunyi anta. Arti fi'il ini adalah engkau telah memberi nikmat. Fi'il madhi ini diikuti oleh frase kata depan alaihim yang artinya adalah kepada mereka. Frase ini dinamakan dengan muta'alik. Frase ini berperan memberikan keterangan pada fi'il an'amta. Jadi kalimat jumlah fi'liyah an'amta alaihim adalah engkau telah memberikan nikmat kepada mereka. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalimat ini merupakan silatul mausul dari ism mausul alladzina. Jadi penggalan ayat siratal ladzina an'amta alaihim adalah sebuah jalan milik mereka yang telah engkau beri nikmat pada mereka. Atau dapat disederhanakan menjadi jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. Kemudian analisis selanjutnya adalah pada penggalan ayat berikutnya, yaitu ghairil maghdubi alaihim. Kita mulai analisisnya. Kata ghairi termasuk dalam jenis spesial mudhof yang fleksibel. Fleksibel artinya adalah kata ini dapat berakhiran domah ghairu, dapat berakhiran fathah ghaira, atau dapat berakhiran kasroh ghairi. Secara kaidah, kata ini diperlakukan seolah-olah sebagai mudhof, di mana implikasinya dia harus diikuti dengan sebuah mudhof ilaihi atau harus diikuti dengan ism majrur. Arti kata ghairi adalah bukan atau bukanlah. Kata ghairi berakhiran kasroh. Tentunya ini adalah ism majrur atau ism yang berstatus jar. Sesuai dengan kaidah tata bahasa, ism majrur atau ism yang berstatus jar memiliki 5 kemungkinan peran. Kemungkinan pertama adalah bahwa dia bisa sebagai mudhof, di mana harus diikuti oleh ism majrur. Dan memang kata ghairi sesuai kaidah adalah diperlakukan sebagai mudhof. Jadi kemungkinan pertama ini peran sebagai mudhof sudah pasti. Kemudian kemungkinan peran kedua adalah sebagai mudhof ilaihi. Untuk mengujinya, kita perlu memeriksa apakah kata sebelumnya adalah sebuah mudhof. Kata sebelumnya adalah frase alaihim. Frase ini tentunya bukanlah sebagai mudhof. Jadi, kemungkinan peran kedua sebagai mudhof ilaihi adalah batal. Selanjutnya, kemungkinan peran ketiga kata ghairi adalah bahwa dia sebagai ism majrur yang mengikuti harf jar. Peran ini juga batal karena kata ghairi tidak mengikuti harf jar. Kemungkinan peran keempat adalah sebagai sifat dari kata sebelumnya. Kaidahnya, kata sifat harus memiliki 4 properti yang sama dengan mausuf. Kemungkinan peran ini juga batal, karena kata ghairi sebagai spesial mudhof hanya memiliki status saja. Kata ghairi tidak memiliki sifat jumlah yang jelas, gender yang jelas, dan identitas yang jelas. Jadi, kata ghairi bukanlah kata sifat. Selanjutnya, kemungkinan peran kelima atau yang terakhir adalah dia sebagai badal dari kata sebelumnya. Jadi, kemungkinan peran terakhir inilah yang akan kita analisis selanjutnya. Kita harus mengetahui kata ghairi ini sebagai badal dari kata apa. Jadi, kita perlu memeriksa kata manakah yang berperan sebagai mubdal minhu dari kata ghairi. Mubdal minhu artinya adalah kata yang disubstitusi atau kata yang digantikan.
Analisis dilakukan dengan cara mengamati kata-kata yang berada di sebelum kata ghairi. Kata sebelum ghairi adalah frasa alaihim. Dari penjelasan sebelumnya, kata ghairi tidak terkait dengan frasa alaihim. Kemudian kita periksa kata selanjutnya, yaitu fi'il an'amta. Sudah dipastikan juga bahwa ghairi tidak terkait sebagai badal untuk fi'il an'amta. Selanjutnya kita periksa apakah kata ghairi berperan sebagai badal dari ism mausul alladzina. Kata ghairi memiliki kesamaan dengan ism mausul alladzina. Keduanya memiliki status yang sama, yaitu ism majrur. Jadi kata ghairi dapat disimpulkan bahwa dia sebagai badal atau pengganti kata alladzi untuk kalimat selanjutnya. Kaidah ism sebagai badal berarti ism tersebut memiliki peran yang sama dengan isim yang digantikan. Berarti kata ghairi memiliki peran yang sama dengan ism mausul alladzina, yaitu keduanya berperan sebagai penghubung untuk ism mansub sirata. Analisis selanjutnya adalah sesuai kaidah spesial mudhof. Setelah kata ghairi pasti diikuti dengan ism majrur yang berperan sebagai mudhof ilaihi. Isim majrur yang mengikuti ghairi adalah al-maghdubi. Kita lakukan analisis untuk ism majrur al-maghdubi. Sesuai dengan kaidah ilmu sharaf, ism majrur al-maghdubi adalah termasuk dalam jenis isim fa'il atau isim yang merepresentasikan sebagai pelaku sebuah fi'il. Sebagai isim fa'il, al-maghdubi maknanya adalah orang-orang yang dimurkai. Isim fa'il ini adalah berjenis pasif, orang-orang yang dimurkai. Sesuai dengan kaidah fi'il pasif, maka subjek fi'il ini pasti adalah sebuah objek dari fi'il aktifnya. Subjek fi'il pasif disebut dengan naibul fa'il. Selanjutnya, ism majrur al-maghdubi diikuti oleh frase kata depan jar majrur, yaitu alaihim. Frase ini berperan sebagai muta'alik yang menerangkan ism fa'il al-maghdubi. Frase muta'alik alaihim adalah sebagai naibul fa'il untuk ism fa'il al-maghdubi. Selanjutnya, frase al-maghdubi alaihim maknanya adalah orang-orang yang dimurkai atas mereka. Kemudian, penggalan ayat yang kedua, ghairil maghdubi alaihim, maknanya adalah bukan dari orang-orang yang dimurkai pada mereka. Sesuai dengan kaidah badal yang diperankan oleh spesial mudhof ghairi untuk ism mausul alladzina, frase ini berperan seperti silatul mausul yang dalam hal ini memberikan gambaran kedua pada ism mansub sirata. Gambaran pertama tentunya adalah silatul mausul an'amta alaihim. Kemudian gambaran yang kedua adalah ghairil maghdubi alaihim. Kemudian kita lanjutkan dengan analisis selanjutnya, yaitu penggalan kalimat yang ketiga, yaitu walat dhalin. Penggalan frase ini dimulai dengan huruf ataf wa. Harf ini adalah kata sambung yang menghubungkan ma'tuf ad-dhalin dengan ma'tuf ilaihi isim fa'il al-maghdubi. Kedua isim ini adalah isim fa'il majrur, di mana keduanya berperan sebagai mudhof ilaihi dari spesial mudhof ghairi. Kemudian Allah Ta'ala menambahkan harf nafi la setelah harf ataf wa, di mana ayatnya menjadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makna harf nafi la secara kaidah umum adalah memberikan penolakan atau digunakan dalam kalimat negatif. Selanjutnya, makna penolakan ini menjadi ganda.
yaitu yang pertama adalah makna penolakan dari spesial mudhof ghairi, dan ditambah lagi ada makna penolakan dari harf nafi la. Jadi kaidahnya adalah harf nafi la dalam ayat ini tidak berperan sebagai harf penolakan, namun berperan sebagai harf yang memberikan penekanan makna penolakan. Jadi istilahnya semakin ditolak. Sehingga makna dari penggalan ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah bukan dari orang-orang yang dimurkai dan benar-benar bukan dari orang-orang yang tersesat. Kemudian berikut ini adalah rangkuman analisis tata bahasa untuk ayat yang ke-7 surat Al-Fatihah. Ayat ini dimulai dengan ism mansub siroto, di mana dia adalah berperan sebagai badal dari ism mansub as-siroto pada ayat yang sebelumnya. Kemudian diikuti oleh ism mausul alladzina yang memiliki dua peran, yaitu sebagai kata penghubung dan sebagai mudhof ilaihi dari mudhof siroto. Kemudian ism mausul alladzina diikuti oleh fi'il madhi an'amta alaihim yang berperan sebagai silatul mausul. Kemudian dilanjutkan dengan spesial mudhof ghairi sebagai badal atau pengganti isim mausul alladzina. Setelah itu, spesial mudhof ghairi diikuti oleh mudhof ilaihi isim majrur al-maghdubi yang menurut ilmu shorof adalah sebagai isim fa'il. Isim majrur al-maghdubi kemudian diikuti oleh frase muta'alliq alaihim yang berperan sebagai naibul fa'il. Setelah itu dilanjutkan dengan harf ataf wa yang menyambung isim fa'il ad-dallin sebagai ma'tuf dengan isim fa'il al-maghdubi sebagai ma'tuf alaihi. Harf ataf wa diikuti harf nafi la yang berperan memberikan penekanan makna penolakan. Jadi secara keseluruhan makna ayat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah sebuah jalan miliknya mereka yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan miliknya orang-orang yang dimurkai atas mereka, dan benar-benar bukan jalan milik orang-orang yang tersesat. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, kita telah berhasil melakukan analisis tata bahasa secara terpadu pada surat Al-Fatihah ayat yang kelima, ayat yang keenam, dan ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-7. Keberhasilan ini tentunya sangat kami syukuri karena dengan memahami tata bahasa Al-Quran, kita dapat merasakan kenikmatan mukjizat Al-Quran. Kita mungkin bisa dengan mudah memahami terjemahan ayat-ayat tersebut yang baru saja kita bahas dengan cara cukup membaca mushaf terjemahan Al-Quran. Bahkan kita tentunya sudah hafal terjemahan ayat-ayat tersebut. Namun dengan memahami analisis tata bahasa secara detail, kita menjadi paham bahwa betapa Allah Ta'ala Maha teliti dalam menyusun firman-firman-Nya di dalam Al-Quran. Kata demi kata, frase demi frase, kalimat demi kalimat disusun dengan sangat teliti dan sangat terstruktur dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Dan semua kata yang terkait, hubungan antara mereka adalah selalu sesuai dengan kaidah analitis ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, Allah Ta'ala dengan maha kesempurnaannya menyusun Al-Quran dengan sangat-sangat sempurna. Ini adalah bukti betapa Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW
dan masih terus menjadi mukjizat buat kita semua umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian analisis terpadu tata bahasa Al-Quran pada surat Al-Fatihah ayat 5, 6, dan ayat 7. Semoga penjelasan analisis yang telah disampaikan dapat membantu memahami dengan baik proses penterjemahan Al-Quran pada ayat-ayat tersebut. Untuk keperluan latihan yang lebih mendalam lagi tentang analisis yang telah disampaikan, silakan disimak atau didownload pada blog kami dengan link yang terdapat dalam deskripsi. Pada video-video ke depan, insya Allah, channel kami akan terus melakukan analisis tata bahasa ayat-ayat Al-Quran, khususnya pada surat-surat pendek dan juga pada ayat-ayat yang masyhur. Semoga Allah Ta'ala berkenan memberikan bimbingan, kekuatan, dan segenap anugerahnya sehingga kami dapat terus membuat video analisis tata bahasa ayat-ayat Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian video ini kami akhiri. Semua materi dan dokumen yang kami sertakan dalam video ini silahkan di-download dan di-share untuk kepentingan amal jariah kita semuanya. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam kami mempersiapkan materi dan dalam kami menyampaikan materi. Mohon koreksinya jika terdapat kesalahan untuk dapat menjadi perbaikan ke depan dan supaya channel ini menjadi semakin lebih baik dalam menyampaikan kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran. Kami tutup, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.